warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saubahil Mubarok dengan NIM 223233283. Saya dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2022. Saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan definisi perang secara umum, definisi perang Rusia-Ukraina, dan juga dampak bagi Indonesia dari perang Rusia dan Ukraina. Definisi perang secara umum adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik dalam arti kondisi permusuhan dan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai perang menggunakan senjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti barang siapa yang menguasai ketinggian, maka dia akan menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Definisi perang Rusia-Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia untuk melawan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah revolusi martabat Ukraina dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. 8 tahun pertama konflik termasuk aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan perang di Donbas pada tahun 2014, sedangkan sekarang antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia, serta insiden angkatan laut, perang cyber, dan ketegangan politik. Menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia dan Ukraina dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022, sedangkan akhir Agustus yang sudah terjadi selama 6 bulan, 3 minggu, dan 4 hari di wilayah Donbas dan Crimea. Krisis Rusia-Ukraina 2021 sedangkan 2022 terjadi karena konflik militer yang sedang berlangsung dan krisis internasional antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 3 Maret 2021 dan meningkat pada akhir 2021 ketika Fakta Pertahanan Atlantik Utara menolak jaminan non-aksesi Ukraina dari Kremlin. Krisis ini telah menimbulkan ketegangan internasional juga melibatkan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, Uni Eropa, Segitiga Lublin, Amerika Serikat, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan Organisasi Traktat Keamanan Kolektif. Dampak perang Rusia-Ukraina bagi negara Indonesia. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina tersebut mengakibatkan menurunnya ekspor non-migas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan. Dampak yang selanjutnya datang dari harga komoditas di Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak terhadap kenaikan harga energi secara global. Indonesia sebagai negara eksportir batu bara termal terbesar di dunia, kenaikan harga dari batu bara tentu akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia dirugikan saat harga minyak naik, karena Indonesia sendiri merupakan net importir minyak mentah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.